Viralnya konflik perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan usai dokumen putusan cerai keduanya beredar luas di media sosial, akhirnya membuat beberapa pihak ikut menyoroti hal tersebut. Bagaimana tidak, meski dalam poin-poin yang ada di dokumen putusan cerai tersebut tertulis jelas penyebab Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan, baru-baru ini Teuku Ryan justru membantah dan memberikan pembelaan diri atas semua yang tertulis dalam poin-poin putusan cerai tersebut. Untuk mencari tahu kebenarannya, ahli tarot Denny Darko hingga Velin Ratu Ayu dalam kesempatan ini akhirnya memberikan terawangan mereka terkait konflik antara Ria Ricis dan Teuku Ryan. Maka inilah 5 terawangan ahli tarot soal konflik cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan versi Cumi Top 5. Secara mengejutkan, ahli tarot Velin Ratu Ayu mengungkapkan bahwa terdapat faktor pihak ketiga yang akhirnya membuat rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan berakhir dengan perceraian. Ya, menurut Velin Ratu Ayu, semula Ria Ricis bersikap tenang saat menghadapi permasalahan dengan Teuku Ryan. Namun, lantaran adanya pihak yang menghasut, keduanya pun lambat laun tidak dapat mengontrol permasalahannya. Lantas, siapakah pihak ketiga yang dimaksud Velin Ratu Ayu? Pemicunya adalah seseorang dari masa lalu yang memang menjadi besar. Ada orang ketiga di sini yang jadi kompor, yang dari awal memang pada akhirnya yang tadinya pernikahan itu dianggapnya biasa dan wajar dan saling menjajaki dan saling mengerti dan menuju kedewasaan, karena ada kompor dan juga mengenai masa lalu si pria ini, akhirnya menjadi api di antara mereka. Dan pada akhirnya bunga-bunga cinta yang tadinya bersemi jadi layu. Kalau aku lihat di sini kompornya adalah dari orang lain, ya, yang mengenal mereka berdua. Dan di sini kalau dibilang sahabat, sahabat dari sang wanita, ya, yang dekat dengan masa lalunya sang pria. Ya, sosok sahabat ini dekat dengan hubungannya sahabatnya sang wanita, tapi dia mengenal sosok masa lalu wanita tersebut dan menjadi teman sang pria. Ini yang menjadi pemicu. Saya berpisah bukan karena adanya pihak ketiga dan bukan karena KDRT. Boleh dicek di surat keputusan pengadilan yang sudah ramai tersebar di media sosial. Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Menurut ahli tarot Denny Darko, saat menyoroti perihal nafkah batin yang tertulis dalam poin dokumen putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, terdapat permasalahan komunikasi, sehingga Teuku Ryan telah menyadari kode atau keinginan dari Ria Ricis. Sehingga Ria Ricis merasa bahwa suaminya seolah terkesan cuek. Kalau saya pikir dalam pernikahan tentu saja nafkah lahir dan nafkah batin, ya. Cuman kalau di situ saya artikan saja secara, ini bisa saja salah, ya. Mungkin hubungan suami istri, ya. Hubungan biologis, saya pikir itu nafkah batin. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin saja ya menjadi sebuah akibat karena komunikasinya tidak lancar, sehingga ya tentu saja nafkah batin ini nggak tercipta. Karena kan sudah berpisah rumah, merasa kalau ternyata ya suaminya ini kan sering keluar malam atau bekerja atau apapun, terus di situ juga dituliskan juga kalau ditanya di malam hari dijawab kita kan tiap hari bareng, mau cerita apa. Nah itu kan sesuatu yang kalau saya kira telat disadari, terus kemudian sang istri ini sudah kadung untuk menilai bahwa suaminya seperti itu, sehingga tidak timbul kemesraan. Nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti, saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Permasalahannya ini simple.
Tidak ada yang apakah ada perselingkuhan, orang ketiga, atau secara besar, secara langsung tidak dinafkahi sama sekali, itu tidak ada. Dan saya melihat bahwa ini permasalahannya adalah istri yang gelisah karena sedang menempuh kehamilan dan merasa, ini kata kuncinya, sendirian. Merasa sendirian. Untuk kalian semua yang wanita pasti pernah dan sering merasakan hal ini. Sendirian mengerjakan apapun yang dihadapi. Merasa bahwa pernikahan harusnya kan berdua, tapi kenapa kok suami ini tuh asik sendiri sama temennya, rasanya kayak nggak peduli sama kita, nggak mau bantuin, nggak mau mikirin terutama ya. Nah, karena cowok itu memang kalau mikirin nggak se-stres cewek atau perempuan. Tapi percayalah, sebenarnya pria itu memikirkan, pria itu bertanggung jawab. Hanya saja memang mereka perlu belajar dan diajari. Dalam salah satu poin yang terdapat di dokumen putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, tertulis bahwa Ria Ricis sempat merasa mendapatkan body shaming dari Teuku Ryan. Namun, dalam klarifikasinya beberapa waktu lalu, Teuku Ryan mengaku bahwa ia tidak bermaksud melakukan body shaming, melainkan dirinya hanya berniat untuk bercanda dengan sang istri. Lantas, seperti apa ahli tarot Denny Darko dan Velin Ratu Ayu menyoroti hal tersebut? Perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi. Saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Yang awalnya bercandaan ya, niatnya bercanda, pada akhirnya ini juga yang akhirnya memicu juga ya, yang aku bilang tadi, hal-hal kecil sebenarnya tidak harus menjadi besar ya. Pemicunya adalah yaitu terlalu melihat masa lalu ke belakang juga nggak baik. Ini perhatian juga nih ya buat para cowok. Artinya terimalah istri kalian dengan apa adanya, jangan pernah membandingkan dengan wanita lain atau masa lalu kalian, karena setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna ya. Artinya di sini juga bercandaan yang awalnya bercandaan pada akhirnya menjadi serius ini. Ya mungkin yang sang istri tersebut merasa kok jadi seperti ini, merasa dibandingkan di sini. Dan artinya sudah menyebut fisik ya, dan pastilah kalau perempuan manapun kalau sudah dibandingkan dengan wanita lain ataupun dengan dibilangnya bullying fisik, otomatis kan akan ngedown ya. Tapi di sini kalau aku lihat awalnya memang bercandaan yang memang bukan berniat membuli tapi bercanda, dan pada akhirnya karena kurang kedewasaan dan juga sensitif sekali soalnya yang wanita ini, sehingga dijadikan yaitu tadi dibesar-besarkan kembali dan dijadikan suatu ini jadi kayak pernikahan mereka itu ibarat katanya kayak tes gitu ya. Jadi si wanita ini semacam mengetes suaminya sejauh mana suaminya mencintai dia gitu. Padahal dalam rumah tangga itu sebenarnya nggak boleh, harusnya kedewasaan ya. Kalau mereka sama-sama dewasa ini tidak akan pernah terjadi. Konflik menantu dan mertua antara Ria Ricis dan Ibunda Teuku Ryan tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Dan dalam kesempatan ini, ahli tarot Denny Darko dan Velin Ratu Ayu akhirnya ikut menyoroti permasalahan tersebut. Menurut Velin Ratu Ayu, semula hubungan Ria Ricis dan Ibunda Teuku Ryan baik-baik saja. Namun, perbedaan status ekonomi yang diduga akhirnya membuat permasalahan di antara keduanya kian memantik. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya, dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya.
Hubungan beliau dengan sosok mertua kalau di awal, ya itu tadi, kalau di awal-awal semuanya juga jadi indah. Tapi kalau sudah yang namanya keluarga ya, otomatis di sini harusnya kalau mereka bisa menyadarin dan mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya dengan kedewasaan, sesungguhnya sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya itu tadi, yang pemicunya adalah masalah kecil yang dibesar-besarkan dan kurang keseimbangan. Jadi aku lihat di sini pemicunya adalah itu tadi, perbedaan status ya dalam hal finansial ya yang mendasari, sehingga ada yang satu merasa dimanfaatkan karena dia juga emang sebelumnya juga dia sudah merasa lebih sukses, yang satunya juga merasa baru meniti karir, walaupun setidaknya dia juga bekerja punya penghasilan, tapi di sini itu tadi keegoisan yang pada akhirnya menghancurkan itu. Dan memang hubungannya di awal pernikahan baik-baik saja, tapi kemudian dengan adanya ketersinggungan dari hal kecil yang terjadi di antara mereka berdua, pada akhirnya menyeret juga nama besar keluarga. Komunikasi. Mertua itu nggak ada. Saya jamin 100%, 100 juta persen nggak ada alasan mertua. Bahkan saat dituliskan kan di situ kan, Ria Ricis tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh mertua, tapi kenapa kok terkesan si suaminya ini seperti membela ibunya. Nah ini kan sesuatu perasaan, dan perasaan ini kan sebenarnya butuh validasi. Jadi kalau ditanya di sini, sarannya apa? Ya saya pikir wanita itu perlu divalidasi. Kalau wanita tanya sesuatu, setujui aja. Kalau misalkan dibilang habis Selasa itu Kemis ya, iyain aja dulu. Sampai dia merasa tenang, baru kita minta dia untuk bercerita kenapa dia merasa seperti itu. Tidak ada yang salah dengan perasaan wanita. Apa yang perlu didengarkan, apa yang perlu untuk divalidasi itu, sehingga dia tidak merasa sendiri. Setelah itu dia akan tenang, dia akan mendengarkan. Dalam klarifikasinya beberapa waktu lalu, Teuku Ryan mengungkapkan terkait kesalahpahaman tentang uang senilai 500 juta yang ditransfer oleh Ria Ricis. Dan dalam kesempatan ini, ahli tarot Denny Darko dan Velin Ratu Ayu mencoba untuk membaca permasalahan tersebut melalui kartu tarot milik mereka. Lantas, apakah permasalahan keuangan benar menjadi salah satu pemantik perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan? Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya, tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Kalau saya kira nggak punya uang itu bukan satu hal yang jadi permasalahan besar ya. Ini kan satu hal yang ya akhirnya saling merasa, terus kemudian menimbulkan sebuah penilaian itu salah, terjadilah hal yang terjadi ini tadi. Teuku Ryan tentu saja tetap mencari nafkah. Permasalahan uang itu kalau saya pikir ya mungkin yang saya baca ya, karena juga dijelaskan kan Teuku Ryan di situ kan merasa tertekan dengan cicilan rumah, uang yang nggak masuk, sehingga menimbulkan ya saya kira itu tadi ya sebuah telat tindakan atau sebuah respon yang terus kemudian kurang tepat, tidak seperti yang diharapkan oleh Ria Ricis. Nah terus kemudian adanya sebuah, kalau saya kira itu uang yang harusnya memang masuk, mungkin saja belum masuk tapi ditransfer duluan menggunakan uang pribadi Ria Ricis. Saya kira begitu ya, saya menduganya seperti itu. Nah tapi ya kembali lagi, Teuku Ryan di sini nggak protes sama Ria Ricis ya, protesnya sama netizen yang memang kalian semua itu mulutnya memang kalau saya kira jangan terlalu seperti itulah. Saya pikir mereka berdua ini nggak menginginkan ini. Terus kalian semua ini yang riweh untuk menghujat. Kalau mengenai keuangan, bukannya sang pria ini tidak memiliki uang, tapi memang posisinya waktu itu adalah lagi ada keterlambatan ya, dan juga dia sedang ditekan oleh yang namanya ada yang harus dia bayarkan gitu ya. Artinya setiap manusia memiliki beban ya, mungkin cicilan apalah ya seperti itu gitu. Jadi memang kondisinya sudah terdesak dan juga di sini kalau aku bilang
minta bantuan yang sifatnya wajar, namanya juga suami. Kalau bukan minta bantuan kepada istri, ke siapa lagi? Itu kalau kita secara logika wajar ya, kalau misalnya dewasa ya, kalau mereka mencernanya dengan pemikiran dewasa, mungkin ini akan lain ceritanya, tidak akan saling mengungkit seperti ini.